Calvin, kenapa nak? Ya? Serangan. Apa? Siapa lagi? Kaoden. Kaoden kenapa? Kita bagi terangan. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa sih minggu lalu kita belajar, yaitu perubahan sosial. Sudah membahas tentang apa itu perubahan sosial. Yang disebut dengan perubahan sosial itu yang bagaimana lagi? Yaitu perubahan tata kehidupan masyarakat. Jadi kalau perubahan sosial itu berkaitan dengan masyarakat. Apanya yang berubah? Boleh saja budayanya, apalagi norma atau perilaku yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Berikut, bentuk daripada perubahan sosial itu ya berdasarkan waktunya, yaitu cepat atau terus dampaknya atau kecil, terus sifatnya direncanakan atau tidak direncanakan. Sekarang ibu tanya, kalian mengalami perubahan tidak? Contohnya, coba ibu guru kasih tunjuk. Contohnya sekarang itu adalah taksi online. Ada yang tahu taksi online? Yang mana itu ini apa? Maxim. Oke. Di sini ada yang pernah naik Maxim? Apa? Sebelum kamu pakai taksi online pakai apa? Ada yang ojek. Terus ada yang apa? Ada yang naik kaki seperti ibu guru. Ada yang naik sepeda. Nah, apakah ini dikatakan perubahan sosial? Kenapa? Karena berkaitan dengan perubahan tingkah laku masyarakat. Nah, baik. Jadi di dalam kehidupan kita itu pasti ada perubahan. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang mengakibatkan pendorong terjadinya perubahan sosial. Jadi kalau ada perubahan pasti ada yang mengakibatkan itu bisa terjadi. Mungkin dia terjadi begitu saja, tapi ada perubahan yang bentuknya apa? Tidak direncanakan. Oke. Nah, pembelajaran tentang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya ini kita akan tempuh dengan teka-teki silang. Memahaminya secara mendalam melalui teka-teki silang. Baik, ibu guru akan memberikan satu video dulu. Jadi memang perubahan itu banyak yang terjadi, loh. Selamat datang di Kota Timika. Timika, sebuah wilayah yang dulu dikenal dengan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam, berburu, meramu, dan berkebun. Di tempat inilah suku Amungme dan Kamoro telah hidup secara turun-temurun dengan budaya yang kaya dan kearifan lokal yang kuat. Namun, segalanya berubah sejak hadirnya industri pertambangan berskala besar. Koperasi PT Freeport Indonesia menjadi titik balik perubahan sosial di Timika. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mengelola perubahan itu untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan bersama. Tadi kita sudah melihat tentang kondisi Timika dari waktu ke waktu. Ada banyak sekali perubahan ya. Ada yang suku Kamoro di sini. Oh, masih ada. Ada yang suku Amungme. Ini kita mau membahas apa yang mengakibatkan perubahan sosial itu bisa terjadi. Nanti untuk lebih mendalamnya kita akan bermain teka-teki silang. Apa yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial itu? Kalau tadi itu di dalam video apa? Namanya PT Freeport. Secara garis besar itu ada dua yang mengakibatkan terjadinya perubahan. Itu ada perubahan itu yang terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri, namanya faktor internal. Dan ada yang dari luar masyarakat itu namanya faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yang mana? Seperti adanya
Nah, itu konflik namanya karena dia hanya dalam satu wilayah. Nah, kemudian faktor eksternal yaitu datang dari luar masyarakat. Artinya bukan masyarakat itu yang membuat perubahan itu. Misalnya pengaruh budaya lain. Nah, ada yang datang berdagang di Timika, kemudian membawa budayanya dan diikuti oleh masyarakat di sini. Nah, itu perubahan karena dari luar. Yang kedua, tingkat pendidikan yang tinggi. Kemudian sikap terbuka dan toleransi. Sikap terbuka dengan orang lain itu namanya toleransi, saling menghargai. Ya, toleransi. Kemudian mobilitas sosial yang tinggi tadi, pergeseran, ya, atau pergerakan manusia dari mana ke mana namanya mobilitas. Ya, berikut apa yang menghambat wilayah untuk berubah? Yang pertama, sikap tradisionalisme dan fanatisme. Tahu tradisionalisme? Bisa fanatisme berarti itu pembaharuan yang susah untuk dilakukan. Ya, atau tradisionalisme karena kita masih mengikuti zaman-zaman dulu, tradisional, mengikuti kehidupan zaman dulu. Kurangnya pendidikan artinya apa? Karena takut akan dampak perubahan. Ada prasangka buruk terhadap perubahan. Dan pengaruh kekuasaan yang otoriter ini yang sikapnya harus mengikuti pimpinan dan terisolasi atau terasing. Dan, ya, tidak terjangkau oleh alat-alat komunikasi atau alat transport. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial berperan penting dalam menentukan cepat atau lambatnya proses perubahan dalam masyarakat. Faktor pendorong mempercepat adaptasi perubahan, sedangkan faktor penghambat bagaimana? Membuat masyarakat cenderung mempertahankan cara hidup yang lama. Lebih dalam, kalian berkelompok ya. Kita akan kerjakan secara berkelompok yaitu kerja apa? Strategi. Oke. Ibu akan bagi kelompok 5. Oke, mari dulu. Satu, kelompok 1, 2, ya, 2, 3, 4. Oh, ini ada soal ini supaya ini tidak boleh dicoret-coret ya. Tidak boleh dicoret, hanya untuk yang lainnya supaya ada pegangan. Supaya ada pegangannya untuk ini hanya untuk dibaca ya. Yang dicoret ya. Supaya ada 2 soal. Oke? Semuanya kerja. Apa tadi? Cari dulu yang paling gampang. Kalau kita bermain teka-teki silang itu cari dulu yang paling gampang supaya ada huruf bantu. Ya. Tuh, supaya cepat. Ya, ayo. Ya. Oke. Ada yang sulit kan?
dua kolom. Ya, tidak boleh ada satu kata di dua kolom. Aman. Selesai dengan sempurna. Oke. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. 5, 4, 3, 2, 1, set go. Ya, stop. Ya, oke. Mana? Coba diangkat. Ya, yang selesai kedua mana? Kedua ketiga. Mana lagi? Yes. Bagaimana? Wow, masa. Nah, setelah ini kita akan interaktif ya. Kita akan interaktif. Jadi, ibu akan kumpul itu kemudian nanti masuk ke dalam interaktif. Aturan untuk interaktif adalah yang duluan angkat tangan yang ibu tunjuk. Kemudian tolong jawabannya itu didiskusikan dulu. Bersihkan dulu ya, baru angkat tangan. Ready? Ready. Oke, kita bisa mulai. Kita bisa mulai interaktifnya. Bisa ya? Ya, kelompok 5. Tradisionalisme. Oke, benar. Tepuk tangan dong. Sahabat-sahabat diskusi dulu ya. Diskusi baru. Ya. 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 Satu hasil oke. Coba ya. Salah. Berarti min. Salah satu hasil penemuan baru dalam bidang komunikasi saat ini. Huruf terakhirnya adalah E. Ya, ya, handphone. Oke, ya tepuk tangan kelompok. Ayo. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Kembali lagi ingat, salah jawab berarti oke, ini. Ya. Oke, ya. Oke, 2. Bagaimana yang lain? Semangat.
lembaga sosial yang berperan besar dalam proses sosialisasi nilai-nilai baru, di mana kita mendapatkan nilai-nilai baru. Ya, oke, pendidikan. Ya. Yes, tepuk tangan dong. Kelompok 1. Ayo, kelompok 2, 3. Tidak semua perubahan ya. Bersangka. Oke. Ya, benar. Oke, tepuk tangan dong kelompok 2. Akhirnya telur menjadi pecah. Ya, internal. Oke. Wah, 5 sertifikat. Ya. Tinggal 2. Eksternal. Oke. 6. Terakhir. Masih 2. Kita ambil yang ini dulu. Ya. Terasing. Ya. Revizor. Kurangnya hubungan dengan masyarakat di luar. Oke. Terakhir. Ada huruf E di tengah. Pendorong. Ya, pendorong. Oke. Kali ini dimenangkan oleh kelompok 3. Berarti kelompok 2, 3, 4. Waktu berikutnya loh. Bukan berarti. Makanya harus semangat. Mana semangatnya? Oke. Luar biasa. Jadi tentang faktor pendorong tentang perubahan sosial ini semakin kuat toh, semakin paham toh. Ya. Paham itu belum? Paham. Coba. Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Intinya harus pembelajarannya adalah berkomunikasi, itu penting ya. Ya. Apa kendalanya tadi? Walah, takut salah. Yang di sini kendalanya adalah takut salah, takut mendapatkan min. Oh, miskomunikasi berarti kurang komunikasi. Oke. Kelompok 3, kelompok 2 sudah angkat tangan dan sudah dilihat. Terlalu kecil berarti sudah angkat tangan tidak dilihat. Nah, ini dia posisi tempat duduk mempengaruhi. Yang di depan gampang dilihat kok. Makanya kalau duduk jangan cari yang belakang. Jadi inilah wajahnya. Ketika kita membuat sesuatu atau kita berkegiatan, kita lihat sikonnya. Harus melihat sikon. Kapan saya harus berdiskusi, ya toh? Kapan saya harus kerja mandiri, ya kan? Ya. Terus berpikirnya juga itu berpikirnya kita harus cepat. Kalau seperti ini kuis berarti kita harus berpikir cepat, memberikan masukan. Terus jangan kita egois dengan pendapat kita sendiri, ya toh? Tidak boleh egois dengan pendapat sendiri, tapi kita harus ada komunikasi. Nah, terkait dengan atau apa yang tersulit tadi akhirnya kalian sudah dapatkan hari ini, ya? Urbanisasi, oke. Di sini urbanisasi perpindahan penduduk dari mana? Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari mana? Dari desa ke kota. Oke, ya. Oke. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Saya juga merefleksi diri saya. Ternyata hal yang belum saya berikan ada yang saya munculkan. Tadi, ya mudah-mudahan ke depannya
apa? Jadi ada faktor penyebab dan ada faktor penghambat. Jadi faktor penyebabnya bisa saja karena penemuan, atau kita lihat orang pakai barang baru, ya toh, atau kita sudah pintar, ya toh, ya. Kemudian bisa saja kita berpindah dari kampung kita pindah ke kota, di kota terlalu banyak yang bisa merubah diri kita. Bahkan nanti berikutnya kita akan sampai kepada proses terjadinya perubahan sosial. Itu baru muncul yang kata tadi itu difusi, akulturasi dan asimilasi. Itu tadi Ibu Guru bilang ternyata Ibu Guru juga salah memunculkan, tapi ini Ibu Guru hanya mengorek saja. Kira-kira kalian paham tidak kata itu? Oke, tapi tadi Ibu Guru sudah minta maaf ya. Nah, jadi berikutnya kita akan mempelajari tentang proses terjadinya perubahan itu dalam apa saja. Nanti di pembelajaran ini Ibu Guru akan membuat gambar lagi, tebak gambar. Nanti Ibu Guru akan membuat gambar, baru kalian tebak itu gambarnya apa? Gambarnya difusi atau asimilasi atau akulturasi. Oke, siap? Siap. Jadi di rumah sudah mencari memang gambar-gambar yang terkait itu. Karena nanti Ibu Guru akan pakai itu. Siap ya? Oke, jadi ya itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang dan dipraktikkan dalam kehidupannya. Sekian. Jadi DPD. Yang oke, silakan DPD. Menjawab.